Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Yang harus kita laksanakan, ya memang kita harus capek, ya memang kita harus usahanya. Saya Gibrina, panggil saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bareng saya Kak Inggit di channel podcast keren, channel podcast SMK Kelautan Turen. Salah satu bintang tamu kita kali ini adalah salah satu instansi yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Turen untuk jangka waktu yang lumayan lama, yaitu dari Lanal Malang. Nah, kita akan bersapa dengan beliaunya, kita akan bertanya dan ngobrol tentang apa saja progres dan bagaimana program kerjasama ini bisa terbentuk. Kita akan ngobrol bareng beliaunya. Selamat pagi, ini pembina. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, kita kenalan dulu. Boleh siap. dikenalkan ini dari namanya, kalau dari dinasnya kan sudah tahu dari Lanal Malang. Nah, boleh perkenalan sama Ya, Miss, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Winarto. Pangkat saya Pembantu Letnan 1 Navigasi NRP 91450. Kami sehari-hari dinas di staf potensi maritim Lanal Malang. Di Lanal Malang. Di Malang. Sudah lama jadi Pak Tentara, Pak? Kami masuk mulai tahun 98, Miss. Malah Orde Baru pergeseran dari dari 97 98 itu ya. Oke. Kita akan sedikit ngobrol tentang kerjasama antara Lanal dan SMK Negeri 2. Kira-kira yang menjadi landasan utama atau alasan dari Lanal Malang untuk bekerja sama dengan SMKN 2 itu apa ya, Pembina? Nah, betul. Jadi pada intinya di staf potensi maritim itu kami ada program kegiatan terkait dengan edukasi maupun pembelajaran, pembentukan karakter buat generasi muda. Pembentukan karakter. Betul. Jadi kebetulan di SMK Negeri 2 Turen ini ada PKS ya dengan Lanal Malang terkait dengan terkait dengan itu tadi yang diperlukan di sekolahnya adalah untuk salah satunya adalah untuk membentuk karakter para siswa yang ada. Jadi karena kan memang lagi digaungkan juga oleh pemerintah bahwa pendidikan karakter itu bisa dibangun dari pembiasaan di sekolah, gitu ya. Tapi bukan yang di apa ya istilahnya? Kalau perpeloncoan itu kan bukan ya, Pembina ya, bukan ya. Jadi hanya bentuk kerjasama dalam arti pembinaan karakter, disiplin seperti itu ya. Oke, kita pengen tahu tentang kesan pertamanya. Sekarang kan sudah tahu ini historinya secara perusahaan dan instansi sudah. Kesan pertamanya pembina ketika dipilih untuk bertugas di SMKN 2 Turen. Oh, siap. Jadi memang pada dasarnya kemarin itu kami sebelum dinas di sini, kami sempat dinas di SMA Negeri Tarunanala. Jadi 5 tahun periode pertama itu kami sebagai pembina di sana, pembina pengasuh. Kemudian setelah periode pertama selesai, ganti rolling dengan pembina yang baru, kami geser, kemudian kami ditawarkan dari instansi kami untuk melanjutkan di SMK Negeri 2 ini. Itu yang kesan kami melihat di sini adalah bahwasanya di sini ada kerjasama, orientasinya adalah manajemen sekolah menginginkan lulusan dari siswa-siswi taruna-taruna SMK Negeri 2 Turen ini punya karakter tadi ya, punya edukasi dalam arti karakter yang baik, kedisiplinan, kemudian etika, moral dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kami akhirnya, oh ini ternyata perlu ada namanya pembina di sini. Dan kami kebetulan di sini disebut sebagai pembina kedisiplinan. Jadi itu ya. Jadi mohon maaf sehari-hari kami ya terkait dengan kedisiplinan siswa ya, bagaimana supaya siswa tidak datang terlambat ataupun bolos, kemudian bagaimana siswa itu harus mematuhi aturan terkait dengan secara perform, dari seragam, rambut, kemudian sepatu harus disemir dan sebagainya. Katanya istilahnya di tim siap gitu ya. Betul, kami dari tim siap Lanal Malang. Dari pandangan dari mata turun ke hati nih katanya. Nah, menurut Pembina Agus sendiri, apakah memang siswa-siswa kita berpotensi untuk menjadi siswa yang unggul dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain? Oh ya, siap. Jadi kalau kami amati selama 1 tahun ini yang terjadi memang pada dasarnya
rekrutmen atau penerimaan siswa itu kita kembali ke sumber daya manusianya sendiri. Iya. Jadi kalau dibilang zaman sekarang kayak gini, misal kita punya anak kita itu sumber daya manusianya dia pandai, pinter, tapi karakternya tidak ada. Dia tidak punya rasa disiplin, dia tidak punya etika. Lah itu kayaknya tidak kurang mengena menurut saya. Mendingan anak-anak kita itu biasa, tapi dia punya itu tadi. Karena apa? Karakter itu sesuatu yang menunjang di zaman sekarang itu mulai langka, sudah mulai luntur. Kalau zaman dulu kita masih muda, masih di SMA dulu, namanya karakter, etika itu kita sudah terbiasa ya. Tapi sekarang udah luntur di generasi ini, makanya kita perlu itu tadi. Degradasi oleh kebiasaan sosial media juga ya, pengaruh ya. Jadi memang kami membuat mendesain supaya siswa itu nanti kedepannya ya dia harus punya itu tadi, harus punya karakter, disiplin yang tinggi, kemudian etika norma dan sebagainya. Gitu ya. Baik, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk langkah atau strategi dari Lanal Malang atau pembina di sini yang ditunjuk untuk membenahi begitu nggih, untuk membentuk karakter mereka. Nah, salah satu bentuk strateginya itu seperti apa bentuk kepengasuhan pembina di sini? Apakah hanya di lapangan saja atau memang pembina juga harus hadir di ruang kelas begitu? Ya, betul. Jadi yang terjadi selama ini kami sudah mulai memberikan karakter itu memang kita bentuk dari awal, dari mereka siswa itu datang, bagaimana mereka masuk ke gerbang sekolah harus baris, kemudian setelah itu kita laksanakan apel pagi maupun upacara bendera. Nah di situ kita mulai sisipkan namanya PBB ya kan, kita mulai terapkan namanya kedisiplinan di situ. Yang terlambat kita berikan pembinaan dalam arti ya mungkin datang terlambat dia harus push up, dia harus mungkin lari dan sebagainya karena ada hukuman memang untuk siswa yang melanggar tersebut. Kemudian di samping itu kami juga melaksanakan kegiatan proses kedisiplinan itu kita beri dalam bentuk semacam kayak pendekatan secara emosional. Kami bersama dengan BK SMK Negeri 2 Turen berkolaborasi, kami masuk ke dalam kelas-kelas memberikan kepengasuhan. Jadi konteksnya kami memberikan pengarahan kalau misal ada siswa yang mau kelas 3, mau kemana, mau daftar TNI Polri, mau ke kedinasan, mau ke kerja kemana, itu kami memberikan gambaran maupun motivasi. Ya, jadi pendekatan tidak hanya secara fisik dan mental itu tadi, bimbingan jasmani saja tidak, tetapi juga bentuk kepengasuhannya adalah psikonya, lebih ke psikologi anak-anak. Oke. Baik, selama berproses di sini kurang lebih sudah berapa lama pembina? Kami kurang lebih 1 tahun ini. 1 tahun terakhir ini ya. Bagaimana? Apakah pembina juga merasakan dukungan dari Bapak Ibu guru atau dengan stakeholder yang ada di sekolah ini? Siap. Jadi pada intinya kami terima kasih dari manajemen sekolah selama ini sudah memberikan dukungan moral, dukungan sama kami, support sama kami yang dari Lanal Malang terkait dengan kegiatan kedisiplinan maupun pembentukan karakter. Jadi kalau misal dari kami kan anggap aja di bawah kesiswaan. Maka kesiswaan selama ini memberikan ruang, memberikan waktu. Silakan pembina kalau memberikan pengarahan atau mungkin mengambil apel atau apa itu kami diberikan kewenangan di sana. Ya, jadi intinya pihak sekolah mensupport kami, mendukung kami terkait dengan kegiatan atau program kami. Itu siap. Dan untuk anak-anak sendiri dengan kehadiran pembina di sini, secara kan notabene pembina bukan dari guru ya. Tapi apakah pembina merasakan dampak? Maksudnya begini, apakah mereka juga menerima dan berdampak gitu dengan kehadiran panjenengan? Siap. Iya. Jadi mungkin kalau di awal namanya di awal itu kan nggak enak ya misalnya. Ini siapa sih datang-datang marah-marah terus tiap hari bawanya marah-marah tuh. Mungkin anak-anak merasa sebenarnya bukan marah-marah ya, cuma karena kan tegas itu tadi. Karena kita di sini adalah ngapunten ya, dari sisi militer itu memang harus tegas dan keras. Tapi jangan dinilai tegas keras itu sesuatu yang negatif ya. Karena memang kita kadang-kadang perlu namanya ketegasan, kita menemu namanya keras itu tadi. Jadi tidak lembek atau tidak pelin-pelan lah. Iya, betul. Gitu. Jadi kesan pertama yang anak-anak sampaikan sama kami itu pembina ini, waduh, pokoknya tiap hari tanpa itu tadi. Binjas gitu ya, tiap hari tanpa binjas. Tapi tanpa binjas. Tapi makin kesini yang terjadi mereka bisa menikmati anak-anak bisa merasakan. Terutama mohon maaf tadi saya sempat sharing dengan Bapak Ibu komite menyampaikan anak-anak saya banyak perubahan pembina. Dulu anak-anak kami itu yang notabene di rumah nggak pernah olahraga, capek, masuk ini awal-awal. Sekarang tuh malah
Mas saya nggak lari kok nggak enak ini, berarti apa ya, sudah kebiasaan. Yang kita temukan adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan yang positif, betul. Anak-anak yang selama ini sering mager, yang sering rebahan, untuk kita ayo olahraga gitu. Jadi membuat anak lebih aktif, lebih bergerak, lebih sehat lah menurut saya kayak gitu. Jadi dengan kegiatan secara terus-menerus, rutinitas pagi, bimbingan jasmani itu bukan berarti bentuk kekerasan yang ada di sekolah, bukan ya. Bukan, dan itu sama perlu sekali ditegaskan juga ke masyarakat di luar sana. Betul. Bahwa bentuk kedisiplinan yang dibangun, yang dibentuk di SMK 2 itu adalah bentuk pembinaan jasmani dan karakter. Bagaimana agar siswa itu bisa disiplin dan siap menerima dunia kerja yang kerasnya. Itu sudah di luar nalar kadang ya, kita betul, orang orientasinya bekerja itu sudah bukan seperti pelajar. Sementara Yeah. pelajar kadang punya orientasi ya pelajar. Yeah, Nah, sementara SMK menanamkan bagaimana mereka siap bersaing di dunia kerja. Betul, Seperti yeah. itu ya pembina Siap, garis besar betul, yang bisa Miss, saya yeah. tangkap. Jadi Yeah. memang tidak bisa dikatakan tegas dan keras itu adalah bentuk kekerasan di sekolah, bukan ya. Betul. Kita masih dalam lingkup ramah anak ya untuk Betul, pendidikan betul sekali. di sekolah SMK Yeah. Negeri 2 Turen ini. Nah, Yeah. dari semua progres yang sudah tercapai oleh pembina di hampir 1 tahun berjalan ini, harapan yang paling besar yang ingin pembina sampaikan ke SMK 2 dan bahkan juga mungkin ke warga yang belum bergabung dengan SMK 2 itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan harapan, saya punya impian Miss sebenarnya di SMK Negeri 2 ini. Jadi kalau kami diperintahkan dapat surat perintah kemudian berdinas di sini tuh sebenarnya ingin memberi warna ya, memberikan sesuatu yang auranya lebih positif. Intinya kami berharap ke depan punya impian sekolah ini lebih maju, lebih terkenal lagi Semalang Raya. Lebih dikenal lagi Betul. oleh masyarakat. Jadi jangan orientasinya cuma sekitar Turen dan sekitar tidak, tapi Bukan pemain kandang ya, betul, kalau tapi bisa sudah seluruh Malaysia ada SMK Negeri 2 Oh, pasti yang di sana. pasti yang di Turen sana. Nah, itu saya punya impian berat ke sana. Jadi intinya kita lebih Semangat lagi lebih untuk semangat lagi supaya SMK sekolah 2. kita itu lebih banyak terkenal di Malang Raya. Itu Oke. banyak peminatnya untuk jadi siswa di sini. Terus untuk ajak-ajak ini masyarakat di luar sana ini pembina. Ya, jadi begini untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di masyarakat sana, bahwasanya jangan menilai sesuatu apa ya, oh ada tentaranya itu keras, disiplinnya enggak. Dalam arti gini, kami juga tentara juga manusia. Kami punya namanya porsi-porsi untuk ini levelnya untuk anak sekolah, ini anak untuk tentara, ini untuk anak sipil atau apa itu kami punya porsinya. Jadi jangan pernah takut di saat ada sekolah yang ada di situ ada tentaranya yang berdinas di sana. Seharusnya malah beruntung karena enggak semua sekolah itu ada punya itu tadi. Bahkan kemarin ada programnya dari Gubernur Jawa Barat ke Barat itu kan program yang ya ini sebenarnya kita udah positif dalam arti sekolah ini ada tentaranya itu sebenarnya sudah luar biasa. Jadi kami akan membantu putra-putri jenengan nanti bisa sekolah di sini. Kami akan membantu mengasuh, mendidik, membuat karakternya lebih baik lagi, pribadi yang lebih tangguh, yang samatannya bagus, kedepannya kayak gitu. Ya, biar yang mereka unggul, betul, siap bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah lain gitu ya di dunia kerja. Boleh untuk kata-katanya hari ini sebagai penutup pembina? Siap kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kalau bicara soal, saya lebih sering dengan kata-kata yang saya ungkapkan sama siswa di sini adalah proses tidak pernah mengkhianati suatu hasil. Proses ya. tidak pernah. Kalau kita bikin hasil yang maksimal, ada namanya proses, ikhtiar atau usaha yang harus kita laksanakan. Ya memang kita harus capek, ya memang kita harus misalnya berkeringat, tapi nanti insya Allah hasilnya akan lebih maksimal daripada kita cuman punya impian tapi cuman diem, nggak ngapa-ngapain, nggak berproses, itu yang kurang bagus. Oke, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasilnya. Jadi apapun yang kalian inginkan, lewati prosesnya, kalian akan menikmati hasilnya. Terima kasih untuk inspirasinya hari ini. Sama-sama, Miss. Semoga ke depan dukungan semakin banyak, semangat anak-anak juga semakin bagus, sehingga misi kita untuk mensukseskan dan membuat generasi-generasi SMK keren ini menjadi benar-benar keren. Amin, itu terwujud begitu ya. Terima kasih dan jangan lupa tetap ikuti channel podcast keren, masih akan banyak bintang tamu, artis-artis dan juga tamu-tamu lainnya akan kita undang untuk duduk di sini bersama saya. Tetap di channel podcast keren, channel podcast SMK Kelautan Turen. Dadah.